Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan kesediaannya Bapak Ibu guru yang hebat telah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu tentang komunitas belajar di sekolah kita tercinta, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Selangor Wetan. Dari sini akan memaparkan hasil tindak lanjut atau rencana tindak lanjut dari program peningkatan kompetensi guru PJOK Jawa Barat yang dinaungi oleh BPJP Jawa Barat dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Langsung aja ke slide. Ini slide yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya akan menyampaikan tentang SEM atau Sport Education Model, yang dimana SEM ini seperti yang sering dilakukan sekolah-sekolah, itu tentang class meeting. Cuma yang membedakan di sini di SEM ini semua peserta didik dilibatkan dalam bentuk apapun, mulai dari perencanaan, siapa yang menjadi wasit, siapa yang menjadi supporter, siapa yang menjadi komentator, bahkan bisa masuk ke sana. Jadi semuanya terlibat dalam bentuk kegiatan ini dari mulai peserta didik. Nah, di sini saya akan membuat peserta didik yang akan terlibat dari panitia itu, karena di sekolah kita ada OSC. Nah, yang terlibat lebih nanti di OSC tersebut yang akan menjadi panitia dalam kegiatan ini. Nah, yang kedua mungkin ini profil singkat SD Negeri Selangor Wetan, Muhammad Fadil Hamdani. Lanjut ke kegiatan ini dilatar belakangi oleh mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, rohani. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Dalam proyek yang akan saya terapkan di pembelajaran cekatan ini adalah yaitu menitik beratkan kebutuhan siswa, adapun yang melatar belakanginya sebagai berikut. Ini yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pada proyek SEM atau Sport Education Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan karakter keterampilan melalui aktivitas olahraga, berpartisipasi dalam pembelajaran dan pengembangan pengambilan keputusan dalam mengikuti kompetensi suatu cabang olahraga. Cabang olahraga yang akan saya bawa atau yang akan dipertandingkan nanti adalah olahraga tradisional. Kenapa olahraga tradisional? Karena di sini ada anak-anak ketika ditanya, ayo kita main galasing, kadang ngerti, udah nggak tahu gitu. Selain olahraga juga mengenalkan kearifan lokal dan membudayakan olahraga yang kita miliki. Terus siswa akan belajar bertukar peran selama pembelajaran SEM ini. Dilakukan dengan memilih perannya secara mandiri. Setelah menentukan pemilihan peran, diharapkan dalam diri siswa akan memunculkan rasa kepemilikan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam perannya tersebut. Nanti siswa milih, kamu bakal jadi akan peran seperti apa? Kamu di wasit, atau jadi supporter, atau jadi scoring, dan lain-lain. Dilanjut, masih latar belakang ya, sebagai salah satu mewujudkannya yaitu dengan melakukan sebuah kolaborasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Aset tersebut berupa aset manusia, sosial, politik, lingkungan, agama atau budaya, dan finansial. Dalam pembelajaran ini salah satu programnya yaitu dengan Project Model Sport Education Model yang akan melibatkan berbagai aspek kekuatan, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan lingkungan. Kita lanjutkan. Tujuan program ini adalah siswa dapat satu, bermain berbagai peran seperti pemain, pelatih, wasit untuk meningkatkan pengalaman belajar. 2. Merancang program awal pemilihan cabang olahraga, memodifikasi olahraga, musim pertandingan, pemilihan regu, dan evaluasi. Ketiga, menumbuhkan
nilai-nilai karakter seperti kesabaran, kerjasama, dan disiplin melalui permainan. Jadi nanti kompleks ya yang akan dirasakan oleh peserta itu. Dari permainan olahraga itu mereka akan belajar tentang kesabaran untuk mengelola sebuah kegiatan, kerjasama tim, dan disiplin melalui permainan. Dilanjutkan. Permainan-permainannya yang tradisional. Ya, paling nanti saya kalau nggak 1-2 permainan yang akan diambilnya. Nah, Nanti di akhir ada rencana tindak lanjutnya berdasarkan sesuai bentuknya nanti akan saya tampilkan. Ya. Kita lanjut. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian pembelajaran, meningkatkan keterampilan olahraga dan kesehatan. 2. Mengembangkan karakter melalui olahraga. Dilanjut. Capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah yang pertama, pengenalan cabang olahraga. Guru memperkenalkan berbagai cabang olahraga. 2. Pengembangan keterampilan. Siswa melakukan latihan dan praktik untuk meningkatkan keterampilan. 3. Kompetensi, yaitu siswa berkompetisi dalam pertandingan olahraga. Yang terakhir, evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap keterampilan dan karakter siswa. Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Siswa meningkatkan keterampilan olahraga dan kesehatan. 2. Siswa mengembangkan karakter melalui olahraga. Nah, ada struktur program dan mitra komunitas. Di sini yang pertama adalah kegiatan dilakukan oleh siswa kelas 4 dan 6. Jadi pesertanya kelas 4 sampai 6. Jadi kelas ini yang di bawah ya. Mungkin kalau yang jenjang SMP seperti kemarin SMP Necis, SMP 1 Sukabumi, mereka karena SMP jadi kelas 1 pun udah dilibatkan. iya. Kedua, kegiatan dilakukan itu kelas 4 sampai berarti. ya Berarti kelas 5 bawah. 4, 5, dan 6. Ya. Tapi nanti yang teman-teman anak-anak WSC itu nanti akan menjadi peran utamanya. Misalkan kekurangan tim atau kekurangan panitia, nanti yang lain direkrut lagi. Yang kedua dulu, kegiatan dilakukan 1 minggu sekali selama 1 bulan setiap hari Sabtu. Jadi nanti setelah senam akan dilakukan kegiatan saya ini. Tapi misalkan tahapannya ini 1 bulan itu kan 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama mengenalkan dulu ke anak-anak olahraga yang akan diambil. Iya. Kedua, merancang dulu kegiatannya. Ketiga, simulasi. Keempat, baru pertandingannya. Nanti di pertandingan mungkin di puncak pertandingan bisa di 1 hari kan selesai karena akan menggunakan kompetensi sistem gugur. Jadi akhir nanti kita akan mudah-mudahan akan ada puncak acaranya yang meriah. Terus yang ketiga, laporan dibuat setiap 1 minggu sekali dalam bentuk pemaparan atau video aktivitas. 4. Pengaturan program kolaborasi guru PJOK dengan guru kelas dan guru PAI. Kenapa? Guru PJOK yang mengampu mata pelajaran PJOK-nya guru kelas, karena siswa dari berbagai kelas dilibatkan, termasuk mungkin nanti kelas bawah bisa dilibatkan dalam bentuk supporter ya. Guru PAI kenapa? Karena nanti akan kolaborasi dari mulai kesabaran sebelum dilakukan kegiatan alfabetnya berdoa terlebih dahulu. Nah, itu ada kolaborasinya. Terus ada selanjutnya skala program kelas 4 dan 6. Terakhir, anggota Kombel Cekatan. Jadi nanti juga ibu guru yang hebat akan terlibat dalam kegiatan ini dalam bentuk sesuai perannya masing-masing. Dan di akhir kita akan coba sama-sama melakukan olahraga tradisional bareng-bareng. Itu duel, Pak. Siap. Jadi bisa yang juara lawan guru. Dilanjutkan, kapasitas yang dimiliki. Sumber daya yang dapat digunakan antara lain adalah sumber daya manusia, yaitu peran orang tua siswa dalam terlaksananya program ini. Karena jika dukungan orang tua tidak ada, sangat sulit program ini berjalan dengan baik. Rencananya kenapa orang tua dilibatkan? Nanti olahraga tradisional yang akan diperlombakan itu adang itu galasi kalau di kita ya. Galasi. Yang kedua terompah panjang. Terompah panjang itu bakyak yang serbunya itu 3 sampai 5 orang. 3 ya.
Tapi kalau SD itu biasanya 3 orang. Jadi mudah-mudahan kenapa itu? Nanti kan setiap dewa, setiap kelas saya akan minta bantuannya untuk mengumpulkan dari dana dana kas kelas untuk membeli alat yang akan digunakan buat perombakannya itu, seperti beli kayu kaso, beli apa tuh teh karet ban. Nah, nanti minta bantuan lagi ke pengelola sekolah itu Pak Lili untuk membuatnya sesuai ukuran yang tertera dalam biasa perlombaannya. Terus selain itu, peran guru juga menjadi sumber daya yang sangat penting karena peran guru di sini bertugas untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Mungkin menitik beratkan guru PJOK ya. Nanti mungkin guru PJOK yang akan meminta bantuan kolaborasi ke teman-teman atau rekan guru yang lainnya. Rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi terkait kekurangan dari program ini. Informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa, orang tua siswa, dan wali kelas. Setelah informasi-informasi terkumpul, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap program ini. Dilanjutkan, tantangan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan tantangan dari program ini antara lain SEM atau Sport Education Model memerlukan persiapan yang matang dan terkonsep dengan baik. 2. Siswa harus fokus dengan peran yang dipilihnya. Ini nanti mungkin saya selama kegiatan terlaksana hari Sabtu, teman-teman atau murid-murid yang terlibat akan diarahkan seperti Sabtu itu untuk persiapan ini karena harus fokus itu. 3. Guru PJOK diharapkan untuk terus mengawasi kegiatan yang berlangsung. 4. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan oleh guru maupun peserta didik. Terakhir adalah perubahan itu tidak datang dari luar, melainkan dari niat diri sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk slide seperti itu, nanti di slide selanjutnya ada apa rencananya RTA-nya. Ini yang ketiga setelah di sini benar. Nah di sini udah dibuka. Nah di sini ada rancangan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model atau SEM. Nah ini pertanyaan pemantik dalam kegiatan ini adalah yang pertama, apa tujuan pembelajaran? Melalui pembelajaran SEM, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan permainan tradisional untuk menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi karena yang kita akan gunakan atau yang diperlombakan itu olahraga tradisional, makanya ini pertanyaan pemantiknya yang saya jawab seperti ini. Yang B, apa yang menjadi produk utama laporan kegiatan pembelajaran saya? Nanti berbentuk tulisan maupun berbentuk visual. 3. C, bagaimana produk hasil karya, presentasi dan publikasi. D. Apa pertanyaan kunci? Apakah dengan pembelajaran SEM peserta didik dapat mengenali dan melestarikan permainan olahraga tradisional untuk menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hayat? Mudah-mudahan setelah melakukan kegiatan ini anak-anak aktif dalam kegiatan olahraga. Jadi olahraga itu dijadikan kebutuhan untuk dirinya sendiri. Bagian E, apa tipe proyek yang Bapak atau Ibu pilih untuk pembelajaran berbasis proyek? Yaitu tentang tantangan membuat karya, yaitu karya tentang yang saya bawa tuh karya tentang SEM ini. Terus H, siapa saja, apa mode pembelajaran? Itu mode pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Bagian G, siapa saja murid yang akan dilibatkan? Yaitu murid kelas 4 sampai kelas 6. Bagian H, kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Nah ini rencananya itu pertengahan semester 1 tahun pelajaran 2005-2006 nanti, dan dilaksanakan selama 1 bulan setiap hari Sabtu. Jadi 4 kali pertemuan itu. Yang pertama membentuk kepengurusan, kedua tindak lanjut kegiatannya, persiapan, ketiga simulasi, pertemuan keempat baru pelaksanaannya.
Mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini? Itu mata pelajaran PJOK, guru kelas, guru PAI, pengelola sekolah atau penjaga sekolah. Yang tadi saya sampaikan, guru PJOK akan kolaborasi dengan guru kelas karena keterlibatannya sangat penting, karena murid-murid yang terlibat adalah dari kelas masing-masing, dan guru agama terlibat tadi itu mulai pembelajaran dengan doa Rohaninya. ya, karena rohani, jasmani dan rohaninya sangat berdekatan. Ini ada J, apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler atau P5? Nah, proyek ini termasuk ke dalam kokurikuler karena meningkatkan kemampuan peserta didik. Bagian K itu Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini untuk menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Ini tabel adalah mata pelajaran yang menjadi lokomotif, itu PJOK. Mata pelajaran lain yang terlibat guru kelas, guru PAI, pengelola sekolah atau penjaga sekolah. Peran yang terlibat guru PJOK sebagai fasilitator, siswa kelas 6 sebagai pelaksana pertandingan, dan siswa kelas 4-5 adalah peserta dalam pertandingan permainan olahraga tradisional dan menjadi supporter. Lokasi itu SD Negeri Selanggana Wetan. Produk yang dihasilkan, laporan kegiatan pembelajaran SEM. Teknologi yang digunakan nanti akan menggunakan proyektor, laptop, video, sosial media, dan lainnya, mungkin pengeras suara. Dilanjutkan dengan mengisi tabel gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan, yaitu tingkat satuan pendidikan sekolah dasar kelas 4-6, temanya kearifan lokal, topik permainan olahraga tradisional, terompah panjang atau bakia. Total waktu 1 bulan. Dimensi profil pelajar Pancasila, kreatif, gotong royong. Elemen sub-elemen di P5 yaitu elemen kolaboratif, sub-elemennya kerjasama, keterampilan siswa. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran SEM, peserta didik dapat ikut berpartisipasi, mengenal dan mengembangkan karakter serta keterampilan, juga melestarikan pemahaman tradisional untuk menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Terakhir, pembagian peran, guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Masih ada murid, pelaksana proyek, dan peserta proyek. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Aset manusia yaitu ada guru, kepala sekolah, murid, orang tua murid. Aset lingkungan yaitu lapangan sekolah. Alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah peluncuran proyek. Aktivitasnya melalui sosialisasi proyek yang akan dilakukan kepada murid kelas 6 dan pembagian kelompok serta peran dalam pembelajaran SEM. 2. Pengumpulan informasi, mencari referensi dari berbagai sumber mengenai penyelenggaraan permainan olahraga tradisional. 3. Pengembangan dan umpan balik, guru selalu memberikan arahan terhadap murid. Murid memahami tugas yang diberikan tentang proyek tersebut. Dan selanjutnya, guru selalu memantau selama proses pembuatan proyek tersebut. Terakhir, presentasi, yaitu guru dan murid bersama-sama menentukan jadwal presentasi hasil karya. 2. Sesuai dengan peran kelompok, murid melakukan presentasi hasil karyanya. Mungkin untuk tampilan yang saya sampaikan seperti ini. Sebelum ditutup, mungkin ada sanggahan atau pertanyaan mengenai program ini. Kita sama-sama diskusi untuk menyukseskan kegiatan ini di sekolah kita. Mangga, silakan. Mangga, Pak Ustaz. Ada yang mau bertanya atau menyanggah gitu? Ya, intinya kita sharing dalam kegiatan ini ya, supaya sukses, karena keterlibatannya sangat penting. Semua aset manusia yang ada di sekolah ini termasuk guru. Jadi untuk awal-awal ini
keterlibatan guru tidak langsung awal-awal. Jadi hanya langsung anak siswa-siswa saja dulu. Oke, itu Pak pertanyaannya. Untuk awal mungkin rekan-rekan teman-teman guru itu terlibat dalam pertama seperti ini. Oh, Sosialisasinya, kenapa seperti itu? iya. Mungkin ada tambahan atau Pak, kan saya tadi yang saya sampaikan itu olahraga tradisional tentang kelompok panjang atau bakya. Nanti seperti tadi disampaikan Pak, nanti guru-guru juga main. Nah, ini kan terlibat dari awal. Berarti nanti saya sebagai guru PJOK akan mengarahkan supaya di akhir kegiatan ini ada pertandingan yang guru-guru pun terlibat ikut berperan bermain dalam kegiatan ini. Awal-awal guru-guru mengkondisikan siswa. Ya, supaya anak-anak tetap semangat mengikuti atau merencanakan kegiatan ini. Itu Pak. Untuk bidang atau olahraga yang tadi ada 2 ya. Mungkin kedepannya selain itu juga yang olahraga tradisional bisa Ya, dipegang Pak ya. Itu sebagai sampel. mungkin juga berkaca dari teman-teman yang lainnya. Kalau kemarin Pak Fatwa di SMP ini, SMP Negeri 1 Sukabumi, mereka melakukan atletik, bulu tangkis banyak. Karena mungkin banyak juga yang mengelolanya. Kalau kemarin dari SDPD Pak Ujang, dia melakukan proyeknya itu futsal. Nah kalau saya kenapa ngambil olahraga tradisional itu? Karena topik yang saya angkat itu tentang kearifan lokal. Supaya kan suka gini kadang anak-anaknya silakan kalian mau campur, bikin galah, bikin mengerti kan galah atau yang mungkin yang sangat main luncak tali dan itu juga termasuk permainan tradisional. Itu Pak. Jadi selain mengenalkan olahraga juga mengenalkan kearifan lokal olahraga yang emang asli dari kita. Nah. Caranya efektif Pak. Ya. Anak-anak jadi bisa lebih paham, lebih mengerti. Banyak yang nggak paham itu. Silakan ibu-ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi Pak Fajil itu sebenarnya sangat diharapkan ya oleh kita semua bahwa olahraga itu penting sekali, terutama bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Ya. Jadi yang bisa kita rasakan itu di situ terlibat kan orang tua murid ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berkonsultasi atau berkolaborasi untuk meraih orang tua ya. Jadi kan mungkin kalau di dalam pembuatan itu kan harus ada tenaga. Mungkin anak ditugaskan di luar ya, pembuatan itu atau itu. Jadi kita mungkin harus meraih untuk orang tua terlibat dalam kegiatan itu Pak. Itu yang kedua ya. Tadi ngomong-ngomong saya memperhatikan ya Pak, di situ ada SEM tapi apa itu sebenarnya SEM ya? Di sini ada apa model pembelajaran, di sini ada model pembelajaran sport education SEM. Pak, benar serius saya belum tahu SEM itu apa sih? Singkatnya SEM apa? SEM, Sport Education Model. Sport Education M-nya apa? Model. Oh, model. Jadi model pembelajaran olahraga. Jadi sport education Model. Itu aja. Nah. Terima kasih. Alhamdulillah jelas sekali. Hatur nuhun Ibu atas masukannya. Mungkin nanti juga orang tua siswa bisa dilibatkan. Selain mendukung kegiatan ini juga terlibat. Mungkin nanti lawan guru bisa jadi lahir. Nanti coba saya rencanakan juga, saya akan kerjasama sama Pak Lini sebagai pengelola sekolah yang akan membantu untuk pembuatan alatnya. Karena kan teropak panjang itu dibuat oleh pakai kaso, terus pakai karet ban. Jadi bikin. Biasanya kalau anak SD itu 3 lawan 3, satu tim itu 3 orang. Ada lagi mungkin dari Ibu Bapak yang akan disampaikan? Sepertinya untuk sementara Pak cukup. Siap.
nantilah pertanyaannya masih. Nanti di lain waktu kita akan koordinasi dan kerjasama lebih lagi terkait kegiatan ini. Untuk selanjutnya pertanyaan di Japri aja ya Pak. Siap, silakan.